Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Oleh firman Tuhan kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan juga akan menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Kami bersyukur atas rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat kemurahan, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga butuh tuntunan-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan bisa mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Lukas 6 ayat yang ke-45. Lukas 6 ayat 45 saya bacakan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang, saya ulangi, dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Perhatikan baik-baik. Jadi, apa yang dikeluarkan itu pasti sesuatu yang ada di dalam. Nah, kalau hati kita itu dipenuhi dengan hal yang baik, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dengan segala perkataan yang baik, rasa syukur, maka itu yang akan keluar karena nggak ada isi yang lain. Dan sebaliknya kalau isinya itu adalah kekecewaan, kebencian, ya, luka hati, kepahitan, dendam, ya itu juga yang akan dikeluarkan. Ibarat orang mau melakukan perjalanan, bekal apa yang dia bawa? Dalam perjalanan hidup kita, apa yang engkau bawa, apa yang engkau masukkan dalam hatimu, itulah yang akan engkau keluarkan. Jadi kita harus bisa memilah-milah, memilih-milih, atau istilahnya mempunyai filter mana yang boleh masuk dalam hati dan mana yang harus dibuang. Jangan sampai justru sampah-sampah yang tidak baik itu masuk dalam hati kita. Coba lihat Efesus 4 ayat 31 dan 32. Saya bacakan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perhatikan di sini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, buang. Jauhkan dari hidup kita. Jadi kalau ada orang marah terhadap kita ya, misalnya ya, jangan disimpan dalam hati. Ketika orang marah kita simpan dalam hati, suatu saat ketika kita mengeluarkan isi hati, keluarnya juga kemarahan. Kalau kita yang masuk ke dalam hati itu kata-kata yang membangun, ya, kata-kata yang menguatkan, itu kita terima, kita masuk ke dalam hati, timbul kekuatan. Sebaliknya ketika kita menerima, ya mungkin ada orang mengutuk, terus ya memang aku nggak layak, dasar orang gitu. Disensor ya. Nah, akhirnya kita secara nggak sadar memasukkan itu dalam hati. Akhirnya kita jadi kecewa, kita jadi benci, kita jadi marah. Nah, itulah suatu saat yang kita akan keluarkan. Yang lebih parah lagi, kalau orang bencinya, jengkelnya, kecewanya, pahit hatinya itu disimpan, maaf, sampai mati. Suatu saat
Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita nggak pernah isi hati kita dengan firman. Kita nggak pernah isi hati kita dengan hal yang baik, tapi hal yang buruk yang dikatakan orang, yang kita lihat, yang kita dengar itu semua masuk di dalam hati kita. Terus berhadapan dengan Tuhan, apa yang keluar? Masuk kita mau maki-maki Tuhan? Masuk kita mau mengeluarkan kata-kata kotor di hadapan Tuhan? Ya mau gimana lagi, nggak pernah diisi yang baik, isinya yang buruk semua, isinya hal-hal yang kotor semua. Nah, karena itu cuma dikasih Tuhan, mari isi hati kita dengan segala yang baik. Buang jauh segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, ya, segala kejahatan, buang. Jangan izinkan masuk dalam hatimu. Ya, sayang ya, hati kita ini harusnya diisi hal yang baik, diisi hal-hal yang membangun. Ya, terima dan masukkan dalam hatimu firman Tuhan, kata-kata nasihat, kata-kata hikmat, kata-kata yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Ya, jangan izinkan yang buruk-buruk tadi masuk dalam hatimu. Ya, karena dengan demikian maka suatu saat ketika kita mengeluarkan isi hati kita, yang keluar pasti yang baik juga. Jemaat dikasih Tuhan, intinya adalah mata, telinga, ya, itu adalah pintu masuk untuk sesuatu itu bisa masuk dalam hati kita. Baik apa yang positif, apa yang baik atau yang buruk sekalipun, itu semuanya melalui apa yang kita lihat dan kita dengar. Jaga telingamu, jaga matamu, jaga pikiran dan hatimu. Karena dengan itu semuanya, maka kita akan berhadapan dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkannya. Jangan sampai isi hati kita dengan segala yang buruk. Ya, karena kalau isinya buruk semua, nggak pernah dengar kata yang baik, nggak pernah dengar firman Tuhan, ya otomatis kita nggak akan bisa ngomong firman Tuhan. Ya, ketika ngadepi berkat sekalipun, ya, mesti keluarnya kata-kata yang nggak baik. Terima hal yang baik, keluarnya yang buruk. Kenapa? Karena tidak pernah hatinya diisi yang baik. Tapi kalau hati kita diisi yang baik, mau mengalami keadaan yang buruk sekalipun, mengalami keadaan yang tidak baik sekalipun, yang keluar dari mulut tetap kata-kata yang baik. Apalagi selama kita membiarkan firman Tuhan masuk dalam hati kita, ya, kita mengisi hati kita dengan firman, mengisi hati kita dengan segala syukur kepada Tuhan, sehingga menghadapi masalah tetap yang keluar syukur, karena nggak ada stok untuk kata-kata kotor, nggak ada stok untuk kata-kata yang melemahkan. Sebaliknya, isinya yang baik, maka akan keluar yang baik. Mari jemaat dikasih Tuhan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana akan terpancar kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu pagi ini kami belajar untuk lebih berhati-hati, supaya kami punya filter dalam hati kami, sehingga segala yang buruk, segala kemarahan, kegeraman, fitnah, segala kecewa, luka hati itu semua tidak masuk dalam hati kami. Semua kami buang. Dan biarlah kata-kata yang baik, yang membangun, firman Tuhan, kata-kata hikmat, itulah yang mengisi hati kami. Sehingga dalam keadaan yang kurang baik, kami tetap bisa bersyukur. Dalam keadaan yang buruk, kami tetap memperkatakan yang baik. Dan kami percaya yang baik itu juga yang akan terjadi atas hidup kami. Terima kasih. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Serahkan tubuh jiwa roh kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.